Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KUA Panti, bertemu lagi dengan saya Ahmad Teddy. Pada episode ketiga kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang sangat menarik yang hubungannya tentu dunia dan akhirat dan juga kaitannya dengan amal jariah, yaitu amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah tiada nanti. Apa itu? Yaitu adalah wakaf. Apa itu wakaf? Mengapa kita harus berwakaf? Dan juga bagaimana tata cara kita untuk berwakaf dan apa saja yang dapat kita wakafkan? Baik itu bisa berupa benda ataupun apa itu, kita akan membahas lebih jauh di situ. Nah, maka dari itu kita sudah datangkan narasumber yang memang sudah berpengalaman di bidang wakaf, terutama menangani wakaf di KUA Kecamatan Panti, yaitu di wilayah Kecamatan Panti. Telah datang bersama kita yaitu Ustadz Muhammad Said sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Panti. Selamat datang Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sehat ge? Alhamdulillah sehat. Nah, maka dari itu sebelum kita menginjak langsung nih membahas lebih luas tentang wakaf, pertama boleh diberikan mukaddimah dulu, apa itu wakaf, Bang? Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu belajar bersama di podcast KUA Panti. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang materi yang mungkin banyak masyarakat yang belum banyak yang mengenalnya. Belum banyak yang mengenalnya. Menarik. Sedikit yang mengenalnya, tapi materi ini sangat penting. Sangat penting, bermanfaat insya Allah, baik di urusan dunia maupun urusan akhirat. Waduh, Mungkin pertama kita akan mengenali apa wakaf itu sih. Jadi wakaf itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Di sana dijelaskan bahwa wakaf itu merupakan perbuatan seorang wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Perbuatan seorang wakif yang memberikan sebagian hartanya untuk diambil manfaatnya selamanya atau jangka waktu tertentu. Diambil manfaatnya selamanya atau jangka waktu tertentu. Untuk apa? Untuk keperluan tempat ibadah atau untuk kemaslahatan kesejahteraan umat. Itu adalah wakaf. Jadi pengertian wakaf seperti itu. Jadi wakaf itu perbuatan ya. Perbuatan. Nah, kalau wakif yang mewakafkan. Ya. Tidak sama dengan sedekah. Beda ya? Beda. Ini perlu dijelaskan ini atau diluruskan ini Ustaz. Agar masyarakat itu tahu ini wakaf, ini sedekah. Beda. Beda. Ya beda. Dijelaskan. Nah, kalau wakaf itu harta bendanya itu tetap mengikat. Jadi tetap. Akan tetapi yang mengalir itu adalah manfaatnya. Jadi harta bendanya itu tetap, cuman yang mengalir itu adalah manfaatnya. Makanya wakaf itu dikatakan sebagai amal jariah. Nah, karena kenapa? Karena manfaatnya itu terus mengalir. Terus mengalir. Dan walaupun orang yang mewakafkan itu sudah meninggal, itu pahalanya tetap mengalir. Tetap mengalir ya. Nah, ya. Makanya dikatakan termasuk amal jariah. Kalau harta itu sudah diwakafkan, itu tidak bisa dijual.
tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, apalagi dibuat jaminan untuk pinjam uang. Nah, tidak bisa. Jadi kalau harta itu sudah diwakafkan, itu tidak bisa dijual, tidak bisa diwakafkan, tidak bisa diwariskan. Kenapa kok tidak bisa dijual atau diwariskan, Ustaz? Karena wakaf itu sifatnya mengikat, jadi harus tetap. Jadi kalau orang sudah mengikrarkan, saya mewakafkan tanah, itu sudah bukan miliknya dia. Jadi sudah statusnya itu dia sudah lepas dari kepemilikan. Dan harta wakaf itu tidak boleh dijual. Jadi harus utuh selamanya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah mendapatkan tanah wakaf di Khaybar. Kemudian beliau itu datang kepada Rasulullah untuk minta pendapat, minta masukan. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai tanah di Khaybar, tapi saya senang, saya menyukainya. Saya tidak pernah memiliki tanah sebelumnya yang sebaik tanah ini. Karena sebidang tanahnya itu sangat subur dan ada kebun kurmanya." Jadi Sayyidina Umar itu senang terhadap kebun itu. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau kamu suka, tahan tanahnya, hartanya tahan, manfaatnya atau hasilnya sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi hartanya itu tetap, jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan diwariskan, tapi manfaatnya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu mewakafkan harta yang dia sukai. Itu Sayyidina Umar. Kalau Mas Teddy bisa kira-kira? Aduh, masih belum ini Ustaz. Ini masih mengumpulkan pundi-pundi malah. Sama berarti. Sama. Jadi saya juga belum bisa. Belum bisa mencontoh Sayyidina Umar. Tapi dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan sesuatu yang kamu senangi. Itu di dalam Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Nah, itu sekilas tentang penjelasan tentang wakaf. Nah, sangat menarik sekali terkait penjelasan wakaf. Nah, selanjutnya kalau cara berwakaf yang benar itu bagaimana? Ya, betul. Jadi penting untuk diketahui bagaimana cara berwakaf agar wakaf itu sesuai dengan aturan syariat Islam dan sesuai dengan aturan pemerintah. Takutnya kalau saya misal nih mau berwakaf gak tahu cara-caranya, takut salah. Tuh, nanti kan gak jadi amal jariah nanti. Iya. Gimana itu makanya caranya? Kita harus belajar bagaimana cara wakaf yang benar, yang sesuai dengan aturan syariat dan juga aturan pemerintah. Yang pertama, wakaf itu mempunyai ada unsur-unsur dalam wakaf itu yang harus dipahami. Yang pertama itu ada wakif. Jadi harus ada wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Jadi harus ada wakif dulu. Kan tidak mungkin kalau tidak ada orang yang mewakafkan. Nah, ya itu. Jadi pertama harus ada wakif, orang yang mewakafkan. Kemudian ada nazir. Nazir itu pengelola wakaf. Jadi orang yang mengelola harta benda wakaf. Nazir itu bisa dari diri sendiri atau bisa menyuruh orang lain untuk mengelola tanah wakaf. Kalau tidak ada, bisa hakim dalam hal ini. Jadi bisa diri sendiri, bisa orang lain, atau bisa hakim. Kalau misalnya diri sendiri tidak mau, orang lain tidak ada yang mau untuk mengelola, bisa langsung hakim. Pemerintah dalam hal ini yang mengelola tanah wakaf.
Oke. Itu nadir. Oke. Jadi terus yang ketiga ada yang namanya mauquf. Mauquf itu adalah hartanya, harta wakaf, bendanya yang diwakafkan. Iya. Ya, bendanya yang diwakafkan. Jadi harus ada bendanya dulu. Dan benda itu dimiliki oleh wakif. Harus punya sendiri maksudnya. Harus mempunyai karena mempunyai harta benda yang mau diwakafkan. Dan nggak mungkin kalau nggak punya tanah mau wakaf. Atau punya orang lain, nggak jelas punya siapa mau diwakafkan. Diakui diri sendiri diwakafkan. Iya, jadi harus betul hak milik punya wakif. Atau punya dari baik itu dari beli atau dari hibah atau dari waris. Jadi harus ada harta yang diwakafkan. Kemudian ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerima manfaat. Siapa sih yang menerima manfaat dari wakaf itu? Itu namanya mauquf alaih. Bisa masyarakat umum, bisa fakir miskin, bisa yayasan, atau bisa dibangun masjid. Itu mauquf alaih. Itu penerima manfaat dari wakaf itu. Kemudian ada ikrar. Jadi ikrar wakaf. Jadi nanti kalau sudah ingin nih mau wakafkan tanah, jadi mewakafkan harta benda, jadi harus ikrar dulu. Jadi harus ikrar. Ada sigat. Kalau dalam nikah apa namanya? Sigat. Sigat itu ya. Ada ijab kabul ya, surat terima. Jadi harus ikrar. Kemudian yang terakhir ya harus didaftarkan di KUA. Dalamnya ini PPAIW namanya. Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf. Ini biasa PPAIW ini adalah KUA setempat, KUA kecamatan. Jadi harus diikrarkan biar aman, aman. Ya. Itu jadi kalau misalnya nggak diikrarkan itu secara agama sah. Cuman tidak memiliki kekuatan hukum ya. Betul, tidak memiliki kekuatan hukum. Dan berisiko sengketa di kemudian hari. Makanya harus diikrarkan, didaftarkan di KUA. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang harta benda atau apa yang bisa diwakifkan itu atau diwakafkan itu, kita kan tahunya mungkin cuma tanah untuk pembangunan masjid ataupun makom ya. Makom. Ya, betul. Mungkin ada selain itu yang bisa diwakafkan. Ya, Ustaz. Harta benda yang bisa diwakafkan itu ada dua. Menurut Undang-Undang 41 tahun 2024 itu ada dua. Yang pertama ada harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak. Yang kedua harta benda bergerak. Apa itu contohnya? Harta benda tidak bergerak ini mungkin selama ini kita ketahui seperti tanah hak milik. Tanah kan tidak bergerak. Tidak bergerak. Itu bisa diwakafkan. Atau bangunan yang ada di atas tanah wakaf itu bisa. Itu bisa diwakafkan. Tanah milik atau bangunan itu tidak bergerak. Ada harta benda yang bergerak yang bisa diwakafkan. Contohnya seperti apa? Seperti uang. Uang itu bisa diwakafkan. Cuman kalau uang itu ada nadir khusus. Ada nadir khusus harus mempunyai sertifikat nadir. Namanya PWU. Penerima wakaf uang. Ada lembaganya sendiri. PWU. Penerima wakaf uang. Itu ada sertifikatnya, ada lembaganya sendiri. Biasanya tiap bank itu ada penerima nadir wakaf uang. Jadi uang itu bisa diwakafkan. Uangnya tetap uang kan tidak boleh diambil kan, tidak boleh dikurangi, harus utuh kan. Contohnya seperti kita wakaf uang ke salah satu nadir wakaf uang 100.000. Uangnya itu tetap utuh, tidak boleh dikurangi. Yang dimanfaatkan apa hasilnya dari uang? Contohnya bisa dibuat usaha, dibuat modal usaha. Jadi contohnya Mas Teddy nih sebagai nadir wakaf uang. Nah,
Kemudian saya berwakaf ke Mas Teddy 1 juta contohnya ya. 1 juta. Nah 1 juta itu jangan dikelongi. Karena wakaf itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh tetap utuh. Nah, yang dimanfaatkan itu hasil dari 1 juta itu. Nah, bisa dikembangkan, dibuat modal usaha, atau bisa diinvestasikan. Jadi wakafnya itu, wakaf uang itu termasuk wakaf yang bergerak. Ada juga kendaraan. Kendaraan itu bisa diwakafkan. Ya. Nah, contohnya saya wakafkan mobil. Nih, buat ambulan namanya. Ya bisa. Jadi bisa diwakafkan. Nah, mobilnya ya tetap utuh, jangan dijual. Ya jangan dijual. Wakafnya mobilnya jangan dijual. Meskipun dijual dengan tujuan ingin memperbaiki itu nggak boleh gitu. Nggak boleh, tetap. Jadi ya, jadi kalau diperbaiki ya bisa kan. Nadir itu bisa ambil manfaat 10% kalau tidak salah, 10% dari hasil operasional ya, dari hasil wakaf itu bisa ambil untuk pengelolaan operasional. Itu bisa, itu yang bisa diwakafkan. Mungkin selama ini kan yang kita pahami wakaf itu hanya tanah ya. Nah, itu padahal ada harta benda yang lain yang juga bisa diwakafkan yang tidak kalah manfaatnya. Dan saya kira sekarang kan orang yang wakaf tanah kan sudah banyak. Masjid sudah banyak. Musola juga banyak. Sudah banyak juga. Sampai kurang yang mau berjamaah, kurang jamaahnya sampai saking banyaknya masjidnya dan musolanya ya. Ya itu. Nah, kita alihkan kepada wakaf yang lain. Yang lebih produktif. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Jadi yang bisa diwakafkan yaitu bisa harta yang tidak bergerak atau bisa yang bergerak. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan mengurus wakaf ke mana? Ke KUA nih. Nah, kita nanti dapat bukti apa untuk pelayanan wakaf? Kita misal sudah ijab atau ikrar ini, ikrar wakaf. Nah, sebagai bukti atau tanda kita sudah mewakafkan atau sudah melakukan wakaf lah istilahnya, itu apa? Apakah ada akta? Kalau di pertanahan kan misal kita beli tanah, kita dapat sertifikat atau kita dapat akta tanah. Di wakaf apa juga berlaku seperti itu? Ya, nah, selain kita bisa mewakafkan, juga bisa melegalkan gitu ya. Jadi harus juga di mana untuk melegalkannya. Jadi untuk melegalkan harta wakaf itu, kalau misalnya harta benda tanah yang tidak bergerak itu di PPAT, Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, PPIW juga. PPAT kecamatan ya, PPIW, Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf. Itu biasanya KUA setempat. Nah, sekarang sangat mudah. Jadi untuk mengurusi akta ikrar wakaf itu sangat mudah. Kebetulan saya dipercaya, dipasrahkan amanah oleh Kepala KUA untuk mengurusi masalah wakaf. Jadi sangat mudah sekarang. Jadi bisa melalui online, bisa dari rumah, bisa. Sudah bisa. Jadi tinggal diakses Siwak Kemenak itu. Nah, bisa dicatat ya, untuk bisa diakses wakaf. Klik ya di website Siwak Kemenak. Nah, di situ yang pertama langkahnya buat akun dulu. Nah, bisa buat akun dulu. Setelah buat akun, nanti bisa tentukan apa buat AEW atau pengganti AEW itu ya, APIW ada atau AEW. Pengganti AEW itu biasanya AEW sudah aktenya hilang gitu ya. Tinggal pilih. Kalau misalnya memilih pembuatan akte ikrar wakaf, sebelumnya belum pernah mengurusi, pilih itu, tinggal daftar. Nanti muncul di situ. Jadi persyaratannya terus muncul gitu. Betul. Jadi tinggal lengkapin persyaratannya, terus klik daftar. Jadi
Jadi tinggal mendaftarkan, yang ngikuti urutannya. Ya, sudah lengkap berarti ya. Di situ sudah ada petunjuknya. Jadi masyarakat yang mau mewakafkan tinggal akses sewa Kemenak sekarang sangat mudah, tidak usah datang ke KUA, bisa langsung dari rumah. Atau nanti bisa hubungi nomor WA KUA Panti. Ya, nanti di sini bisa dicatat nomor WA-nya. Jadi bisa menghubungi langsung WA, atau misalnya kalau kurang jelas datang ke kantor, ke KUA. Ya. Nah, bisa langsung datang ke KUA Panti. Insya Allah kami di sini siap melayani sampai tuntas. Oke, mantap banget. Ya, terima kasih. Ya, mungkin sekian ya. Podcast. Sedikit ada pantun dari saya. Oh, monggo. Menarik ini. Saya bilang yang cakep berarti ya? Cakep. Bukan cantik ya? Bukan. Burung berkicau di pagi hari. Cakep. Membangunkan alam yang sunyi. Cakep. Wakafkan harta dengan hati berseri. Oke. Jadi bekal amal hingga nanti. Oke, menarik banget ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang sudah di-share pada siang hari ini, Ustadz. Wah, sangat menarik sekali, terutama pembahasan kita terkait wakaf. Ini memang jarang sekali dibahas. Soalnya kan masyarakat taunya mungkin sedekah-sedekah, ternyata juga ada wakaf yang merupakan salah satu cara agar kita bisa mendapatkan amal jariyah yaitu dengan cara berwakaf. Masya Allah sekali ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga bagi kalian yang ingin atau terus menginginkan atau mencari informasi-informasi terkait KUA ataupun masalah pernikahan, wakaf terutama, juga kita minta support kalian yaitu dengan cara like, subscribe, dan juga share kalau bisa kepada teman-teman kalian. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.